Selanjutnya yaitu menganalisis kelebihan dan kelemahan metode regulavarsi dibandingkan metode lainnya. Baik, jadi kali ini langsung saja kita ke definisi regulavarsi. Jadi definisi dari metode regulavarsi ini yaitu menurut Brigade IJ 2017, metode regulavarsi adalah metode numerik untuk mencari akar persamaan non-linier secara iteratif dengan memanfaatkan kemiringan gradien dan selisih tinggi dari dua titik batas interval tersebut. Nah, jadi masih ingat kemarin kan iteratif itu dia langkah yang berulang-ulang. Beda sama iterasi kan? Kalau iterasi itu cuma satu langkah dia, kan iterasi 1, iterasi 2. Selanjutnya yaitu prinsip dasar metode regulavarsi adalah mencari akar persamaan non-linier dengan memanfaatkan konsep interpolasi linier. Maksud dari interpolasi linier itu yaitu kemiringan, di mana kemiringannya itu garis yang ditarik dari titik A, FA, kemudian ditarik ke A, B, kemudian B, FB, di mana pada interval A, B ini akan memenuhi syarat FA kali FB itu harus kurang dari 0. Itu syarat untuk mencari akar persamaan non-linier dengan menggunakan metode regulavarsi. Nah, jadi untuk konsep dasar metode regulavarsi ini adalah bentuk grafiknya nanti kan. Nah, di mana ini maksud garis dari interpolar linier itu, yang dimana ini menghubungkan titik AFA ke BFB. Ini titik intervalnya. Kemudian di sini nanti di titik C ini akan ada akar hampiran atau akar yang mendekati dari akar sebenarnya itu sesuai dengan toleransi yang kita masukkan. Selanjutnya yaitu, jadi di sini maksud dari konsep dasar metode regulavarsi itu kan di sini pertama dari dasar pemikirannya, jika suatu fungsi kontinu berubah tanda pada interval A dan B, artinya FA dikali FB itu kurang dari 0, maka menurut teorema nilai antara ada paling tidak satu akar di antara A dan B. Maksudnya di sini nanti ketika kita sudah menentukan interval A, B-nya itu kita harus uji apakah FA kali FB itu kurang dari 0, sehingga nanti akarnya ketemu nilainya di antara interval A, B. Selanjutnya yaitu jenjang pendekatan, di mana di sini akan kita menebak akarnya dengan alih-alih mencoba menebak akar langsung. Metode ini menggambarkan garis lurus interpolasi linier yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Nah, garis lurus ini tersebut pasti akan memotong dia di sumbu X. Kemudian titik potong itulah yang dijadikan untuk perkiraan akarnya, sehingga didapat akar baru di sana nanti. Kemudian yang ketiga yaitu penyempurnaan interval.
Nah, sama pengerjaannya kayak tadi tuh. Yang ini. Yang ini kan di sini kita udah menemukan angka barunya yang ini 0,0254202. Tinggal kita substitusiin lagi ke dalam sini. Di mana kan A-nya itu sama dengan 0, B-nya itu sama dengan 0,33 yang tadi itu. Ya. Sehingga kan kita hitung 3 iterasi nih. Nah, ini kan iterasi ketiganya, di mana di sini nanti itu dia berhenti pada saat ft-nya itu 0,0000382 kurang dari 0,001. Dia akan berhenti di sana. Karena misalkan ini berarti dia lebih nanti dari toleransi errornya. Sehingga nanti ketemu akarnya di 0,00382. Nah, selanjutnya ini adalah latihan soal untuk metode regulasi. Cari angka persamaan fx sama dengan x pangkat 3 min x min 1 pada interval 1,2 dengan metode regulasi hingga ft-nya itu kurang dari 10 min 3. Maksudnya yaitu toleransi errornya itu 0,001. Ya Mas pilih-pilih, bisa dipilih kok, tapi kerjakan yang satu. Ya, satu wajibnya, tapi bisa dikerjakan yang bawah ataupun yang atas menurut kalian yang gampang. Baik, selanjutnya yaitu sintaks program dengan menggunakan MATLAB. Langsung saja kita beralih ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, di mana di sini banyak sintaknya yaitu sama dengan 69 sintaks. Untuk pertama yaitu di sini input fungsi dan parameternya. Nah, dari sini untuk bagian perinputan nanti di common window-nya. Yang pertama yaitu untuk memasukkan fungsinya, kemudian masukkan batas bawah awal yaitu pada interval A, kemudian batas atasnya yaitu B, kemudian toleransi errornya, kemudian masukkan jumlah iterasi maksimalnya yaitu bisa juga 50, bisa 100, bisa berapa-berapa, yang penting jumlah iterasi maksimalnya itu agak lebih banyak gitu. Selanjutnya yaitu di sini untuk bagian cek syarat akar di mana FA dikali FB itu lebih besar daripada 0. Kan untuk syaratnya itu yaitu FA dikali FB itu harus kurang daripada 0. Tapi karena ini untuk kalau dia lebih daripada 0 maka akan terjadi error atau fungsi tidak memiliki akar pada interval tersebut. Selanjutnya di sini untuk sintaks untuk menyimpan titik hasil iterasinya, di mana di sini dia menggunakan XR ya. XR itu sama juga maksudnya dengan C. Kemudian selanjutnya yaitu untuk rumus regulapalsinya atau menghitung iterasinya, dia menggunakan yang tadi C atau XR sama dengan A kali FB dikurangi B kali FA per FB dikurangi FA. Selanjutnya yaitu untuk pengecekan toleransinya, di mana di sini jika untuk toleransinya itu harus F dalam kurung C atau XR ini harus kurang dari batas toleransinya yang kita masukkan. Kalau udah FC kurang dari toleransinya itu, maka akar persamaannya itu ditemukan. Sehingga berhenti dia sampai sana, sampai iterasi tersebut. Selanjutnya yaitu untuk mengupdate interval baru. Di mana di sini jika FA dikali FC atau FXR itu kurang dari 0, maka B-nya itu sama dengan XR. B-nya yang ini diganti dengan XR atau C. Kemudian jika tidak, jika maksudnya itu
FA dikali FB itu lebih besar daripada 0, maka A-nya itu sama dengan XR. A-nya ini yang diganti dengan XR. Selanjutnya yaitu sintaks untuk membuat gambar grafik fungsi untuk metode regulavalsinya. Nah, di sini adalah bentuk sintak-sintaknya, yaitu X sama Y. Ini untuk gambaran dari plot X dari fungsinya itu. Kemudian untuk gambar chord tiap iterasinya itu maksudnya gambar titik dari iterasinya itu akan kelihatan dan berwarna merah. Selanjutnya yaitu untuk titik awal, di mana titik awal ini kan ada A sama B, di mana untuk titik awalnya nanti akan dimunculkan maksud dari sintaks ini. Untuk titik awalnya itu akan muncul nilainya dan titiknya itu berwarna green atau hijau. Kemudian untuk yang titik awal B-nya itu dia juga akan muncul nilainya, tetapi dia akan muncul titiknya itu berwarna ungu. Nah, selanjutnya yaitu titik hasil iterasi tanpa label. Titik hasil iterasinya itu titik akhir, maksudnya titik terakhir dari iterasinya itu akan sama seperti untuk titik awalnya dari iterasi itu dia disimbolkan dengan berwarna merah. Nah, untuk akar terakhir atau akar terakhirnya ini bisa disebut dengan akar hampirannya itu, dia nanti akan kelihatan dia berapa nilainya, kemudian dia akan berwarna kuning. Dia di titiknya itu akan berwarna kuning. Untuk lebih memperjelasnya, maka kita langsung saja run. Nah, jadi di sini kita memakai soal yang ini ya. Contoh soal yang ini, cari akar persamaan fx sama dengan x pangkat 3, yang mana hasilnya nanti itu sama dengan ini. Kita coba apakah benar benar dengan perhitungan manualnya sama perhitungan di MATLAB-nya. Langsung saja. Di sini kita memasukkan fungsi x pangkat 3 dikurangi 4 dikali x plus 1. Itu soalnya kan? Nah, enter. Untuk batas atasnya itu A-nya sama dengan 0, batas bawahnya itu sama dengan 1. Nah, kita memasukkan toleransi errornya itu menggunakan seperti ini, 10 pangkat min 3. Sama maksudnya dengan 0,001. Nah, di sini juga kita diminta untuk jumlah iterasi maksimalnya. Biar banyak. Masukkan jumlah iterasi maksimalnya, yaitu kita masukkan 50 aja ya. Bisa juga 10, bisa berapa-berapa untuk mengantisipasinya kalau banyak kan. Nah, langsung enter dan keluar hasilnya beserta grafiknya. Nah, untuk di sini iterasinya ini dia sebanyak 3 iterasi, sama seperti manualnya. Manualnya juga itu ada 3 iterasi, kan ini iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Dan coba kita lihat di iterasi pertama itu nilainya yaitu 0,296296. Kita lihat di MATLAB. Ini untuk iterasi pertama yaitu 0,296296. Benar kan? Nah, jadi untuk iterasi kedua itu lagi hasilnya itu 0,011569. Nah, untuk hasil ini juga sama, negatif 0,011569 sama. Selanjutnya untuk hasil akhirnya yaitu 0,008382.
382. Nah, ini untuk iterasi ketiganya ya. Salah, iterasi ketiganya yaitu negatif 0,00382. Nah, jadi akar bersamanya itu ditemukan, fxr-nya itu ditemukan pada iterasi ketiga, yaitu 0,254202. Nah, jadi sama seperti ini. 0,254202. Untuk grafiknya, nah, ini kan tadi yang saya bilang ini, kalau ini kan batas bawahnya itu, oh ini, A-nya itu kan dari 0,001, 0,000 kan, A-nya itu sama dengan 0, sedangkan B-nya itu kan sama dengan 1. Maka di sini A, FA-nya itu berada di titik hijau ini, kemudian B, FB-nya itu berada di titik ungu ini. Sehingga nanti membuat garis lurus terbentang. Nah, di sini yang merah ini iterasinya, di sini juga ada iterasinya tapi ketutup dengan warna kuning ini karena di sini itu terdapat akar hampirannya. Dimana ini kan sumbu X-nya, fungsinya itu bakalan memotong dari sumbu X-nya. Jadi kurang lebih begitu untuk mencari akar hampiran dari persamaan nonlinier menggunakan metode regulavalsi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode regulavalsi. Metode regulavalsi atau metode presisi palsu. Ya, metode regulavalsi adalah metode numerik tertutup yang menggunakan interpolasi linear antara dua titik interval untuk menemukan akar persamaan nonliniernya. Di mana di sini ada kelebihannya 3 sama kekurangannya juga 3. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu konvergensinya itu lebih cepat dibanding resection. Contohnya simulasi menunjukkan regulavalsi hanya memerlukan 8 sampai 12 iterasi, kan kalau resection lebih di atas. Sementara kan membutuhkan 19 iterasi untuk toleransi 10 pangkat min 5-nya. Selanjutnya yaitu kedua, tidak memerlukan turunan fungsi sehingga lebih mudah diterapkan untuk fungsi yang kompleks, tidak harus memakai fungsi turunan itu. Ketiga yaitu secara komputasi program, regulavalsi cenderung memiliki waktu eksekusi yang lebih singkat dibandingkan resection meskipun formulanya sedikit lebih rumit. Nah, maksudnya itu di pas iterasinya itu yang agak lebih rumit. Kemudian kekurangannya yaitu pertama, bisa mengalami stagnasi atau interval tidak mengecil pada salah satu sisi interval saat fungsi tidak simetris. Fenomena umum untuk metode pulse position. Ya kan? Kemudian yang kedua, kecepatan konvergensinya hanya linear, paling cepat dibandingkan metode Newton-Raphson. Nah, kecepatan konvergensinya itu konvergensinya kan hanya linear, kan cepat dibandingkan dengan metode Newton-Raphson atau kuadratik. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Ini yaitu hybrid regulavalsi deception, menunjukkan iterasi lebih sedikit, tetapi untuk beberapa fungsi justru membutuhkan waktu komputasi lebih lama karena kompleksitas algoritmanya. Misalkan kalau untuk fungsi yang lain itu kan pasti banyak perhitungannya kayak tadi itu, iterasi pertama kan banyak coret-coretannya itu. Walaupun iterasinya sedikit tapi banyak. Ya kan? Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk perbandingan kelebihan dan kekurangan dengan metode yang lain itu besok kita sampaikan. Wassalamualaikum